Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini saya akan bahas dari PT Multi Boga Raya Tbk atau Keju. Di sesi PDKT ini, pelajari dan kenali emiten, kita akan lihat perusahaan yang performanya bagus di tahun 2022 dan menurut saya pribadi punya potensi to the moon di tahun 2023. Ya, kalau teman-teman pernah makan keju gitu ya, mungkin ke tukang roti atau mungkin ke toko kue atau mungkin ya kayak saya suka beli martabak manis atau terang bulan atau bahasanya apalah itu macam-macam intinya martabak manis gitu ya. Nah biasanya saya ini, penggemar martabak keju yang campur, kental manis gitu. Jadi enak gitu, makan gurihnya dapat, empuknya dapat, manisnya dapat, balance banget, kolesterolnya juga dapat gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita makan, biasanya saya liatin tuh abangnya lagi buatin kan, buatin ada pakai gayung, dituang di loyang, dikoseng-koseng sedikit biar merata, terus setelah selesai diangkat ditaburin keju. Nah, biasa saya lihat kejunya tuh Kraft. Nah, suatu saat saya coba ke tukang martabak yang dia pakai kejunya Pro Cheese. Karena biasa pakai Kraft, jadi biasanya pas lihat beda kan rada skeptis, "Ini enak nggak nih?" Pas dituangin rada banyak itu, akhirnya saya bawa pulang, saya makan, ternyata kualitas dan rasanya nggak beda jauh. Di situ saya pikir, "Wah, nggak apa lah, Procis juga oke untuk jadi, sesuatu yang bisa dikonsumsi dengan baik," gitu ya. Nah, perusahaan ini yang menariknya adalah di tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tahun 2021, di 2022 labanya bertumbuh 40%, ekuitasnya bertumbuh 50%, liabilitas atau kewajiban perusahaannya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan selainnya turun 15%. Jadi bisa dibilang perusahaan ini adalah perusahaan yang kinerja keuangannya bagus. Nanti kita akan bahas. Jadi kita akan bahas company overview biar teman-teman tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Sekali lagi, jangan teman-teman cuma lihat dari internet doang, dari Instagram doang, dari influencer untuk laporan keuangannya tanpa tahu bisnisnya. Jadi kalau kita sebagai investor kita harus tahu bisnisnya ini apa. Nah, kita tahu dulu perusahaannya apa, company overview ringkasannya, bisnis modelnya apa yang mereka kerjakan, konsumennya seperti apa, sumber daya yang dibutuhkan seperti apa, uangnya, revenue yang dapat dari mana, dan lainnya di bisnis model. Dan kita akan bahas juga laporan keuangan untuk melihat perusahaan ini make money atau enggak, ya. Oke, kalau kita lihat PT Multi Raya itu perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan produk susu atau produk dari susu lainnya. Jadi kalau kita lihat perusahaan ini pertama kali berdiri itu dapat order untuk membuat produk olahan susu atau keju, sampai akhirnya perusahaan bisa untuk menghasilkan produknya sendiri nih. Utamanya adalah keju cheddar dan olahan-olahan keju lainnya, seperti keju blok, keju slice, dan produk lainnya. Nah, perusahaan ini menghasilkan varian olahan yang kemasannya ini beda-beda, ada yang dari blok, ada yang dari slice, dan lain-lain. Justru perusahaan ini cukup bagus dalam mengembangkan produknya. Jadi kalau kita bisa lihat nih, ini, perusahaan mengembangkan varian premium, keju oles, mayones, keju slice, yang merupakan satu-satunya keju cheddar lembaran yang dapat disimpan dalam suhu ruangan tanpa lemari pendingin. Biasanya keju tuh kalau nggak ditaruh di lemari pendingin tuh ada potensi untuk rusak. Tapi, Proces ini mengembangkan produk sehingga keju tersebut bisa disimpan dalam suhu ruangan dan kualitasnya tetap terjaga. Perusahaan memproduksi dan memasarkan dengan merek Top Cheese dan Pro Cheese. Mungkin yang sering kita kenal umum tuh Pro Cheese ya. Nanti saya akan jelaskan juga produk yang dikembangkannya apa aja dan, kemitraan yang dimiliki apa aja, ini menarik. Nah, perusahaan memiliki satu pabrik di Cikarang dengan 7 lini produksi. Jadi pabriknya memiliki 7 lini produksi, total kapasitas terpasang mencapai 30.000 MT, miliar ton per tahun. Atau sorry, 3.000 MT, million ton, jadi jutaan ton per tahun. Perusahaan merupakan salah satu pabrik proses cheese terbesar di Indonesia, jadi memproduksi keju terbesar, pengoperasian peralatan dan karyawan memperoleh sertifikasi untuk sesuai standar yang ditetapkan, baik ISO, ISO, GMP, Good Manufacturing Production, HACCP, terus sertifikasi SNI dan sertifikasi halal. Nah, yang menarik adalah distribusinya nih. Distribusi dan penjualan hasil perseroan dilakukan melalui berbagai jalur. Jadi ada modern market seperti supermarket, minimarket, hypermart, alfamart, dan lain-lain. Terus tradisional,
Jadi ini yang kayak toko-toko, kelontong, toko pengecer, pedagang grosir dan lainnya, dan institusi-institusi lainnya. Yang menarik adalah per 31 Desember, perusahaan sudah memiliki 35 distributor resmi yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi kalau distributor resmi itu biasanya distributor, perusahaan, kasih barang ke distributor, distributor bayar ke perusahaan pakai TOP. Nah, distributor ini tugasnya mendistribusi ke pedagang-pedagang lainnya atau ke end user langsung. Nah, perusahaan nggak cuma bermain di wilayah lokal Indonesia, tapi juga fokus untuk ekspor juga. Salah satunya perkebunan keju di negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, yang paling penting adalah informasi pemegang saham. Procis ini adalah anak usaha dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Ya, teman-teman lihat sendirilah laporan keuangan Garuda Food nanti gimana. Tapi terlepas dari itu, Procis ini perusahaan yang sehat. Bisa dikatakan sehat. Nanti kita cek sehatnya kenapa. Oke, lanjut. Garuda Food punya 66%, Tudung Putra Putri Jaya punya 6,85%, Pelican Company Limited punya 18%, dan masyarakat retail atau Bapak Ibu investor yang mau berinvestasi, sobat investor yang mau berinvestasi, ini kurang lebih yang beredar 8,95%. Jadi total saham adalah 1.500.000.000 yang beredar di masyarakat. Oke, nah tadi udah kita bahas dari sisi company overview-nya. Nah ini contohnya, nah saya sempat lihat di internet cari ada nggak ya tukang martabak yang pakai keju Procis di internet. Saya pikir di rumah saya aja nih, di dekat rumah saya ternyata ada juga. Nah ini kalau dilihat jadi lapar ya, semoga selesai dari denger ini teman-teman bisa pesen martabak masing-masing. Oke, lanjut. Jadi kita udah bahas dari company overview-nya, kita mau lihat bisnis modelnya. Nah ini yang daging, nah ini yang menarik nih. Oke, kita bahas dari segmen customer-nya dulu. Jadi customer segmennya ini macam-macam, dari toko kue atau toko roti yang kayak kita lihat tadi, toko martabak, toko cemilan juga, pedagang yang produk dagangannya mengandung olahan keju, ibu rumah tangga biasa suka bikin keju, mungkin suka bikin spaghetti di rumah, pasta yang pakai keju atau pizza gitu ya. Dan anak-anak juga suka. Ya, rata-rata anak-anak suka keju lah. Nah, untuk tingkat pendapatannya adalah tingkat pendapatan menengah ke tinggi. Kenapa dikatakan menengah ke tinggi? Karena biasanya di level yang udah mulai sedikit premium, ini mainnya ke craft. Mungkin harganya beda-beda tipis untuk yang slice dan sebagainya. Nah, ini salah satu produk keju yang bisa kompetitif dari segi harga. Selain itu konsumennya juga, customer-nya juga adalah customer B2B atau business to business. Dari customer segmen, end user-nya seperti ini, dan untuk B2B-nya ya business to business. Nanti saya akan jelaskan business to business seperti apa. Oke, nah untuk customer ini bisa jadi loyal, end user ini bisa jadi loyal, perlu adanya customer relationship atau hubungan dengan customer yang terbangun dengan baik. Salah satunya adalah personalized customer service. Jadi customer service-nya atau layanan konsumennya didedikasikan untuk melayani dengan baik, dan ya kalau saya coba telepon ke customer service-nya itu pelayanannya cukup bagus ya, maksudnya mmm, inovatif juga, informatif, maksud saya informatif dan cepat gitu untuk bisa berhubungan dengan konsumen. Oke, berikutnya perusahaan juga sering melakukan inovasi untuk menciptakan produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, dan juga perusahaan aktif dalam membangun komunikasi. Contohnya, nah teman-teman bisa lihat nih, aktif komunikasi dulu Procis, pertama-tama mungkin ke TV pakai iklan Farah Queen, chef gitu ya. Sekarang mungkin kalau teman-teman lihat ada iklannya atau di YouTube-nya yang pakai, Chef Renata, Harta Tahta Renata. Nah, ini salah satu bentuk customer relationship untuk aktif mengkomunikasikan value ke segmentasi customer yang tepat. Nah, perusahaan memiliki channel untuk menjangkau, untuk bisa mendeliver dari value ke end user. Salah satunya mereka punya physical store, online store, di Shopee banyak yang jual, Tokopedia banyak yang jual, dan Blibli juga pasti banyak yang jual Procis dan e-commerce lainnya. Terus ada direct sales team, distributor. Nah, distributor ada dua, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS dan PT Amaris Tirta Pratama atau ETP, dan retailer lainnya, mungkin toko kelontong, toko grosir, dan sebagainya. Modern store juga masuk ke situ. Oke, ini dari channel, kita ke value proposition, kita ke nilai yang ditawarkan. Jadi perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk keju berkualitas.
produk beragam yaitu keju slice, keju blok, dan produk lainnya. Nah, keju Prancis ini memiliki harga bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang industri yang sama atau produksi keju gitu ya. Selain itu, perusahaan juga punya excellent customer service. Kalau teman-teman lihat, ini kita ke next berikutnya dulu. Untuk keju berkualitas, variasinya tuh banyak. Kalau teman-teman lihat nih, ada Prancis Cheddar Royal, terus Prancis Cheddar, Gold Cheddar, Spready, dan Mozzarella, Quick Melt, Cheddar Slice, Gold Slice, Quick Melt Slice, mayones. Jadi dia punya mayones juga buat mayones untuk salad dressing, terus salad dressing saset, dan Prancis cheese sauce. Kalau kita lihat nih inovasi untuk melahirkan produk-produk barunya nih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan produk baru dari yang sudah berjalan. Nah, ini salah satu inovasi yang terus berkembang dan berkelanjutan dari sisi varian produk. Oke, balik lagi. Jadi kita udah tahu untuk varian produknya banyak, mereka jual sampai yang slice, olahan lain, bahkan keju yang per blok gitu ya. Jadi untuk industri, misalkan kayak tukang martabak, pasti dia nggak pesan yang kecil-kecil, pasti yang pesan satu karton gede gitu. Activitiesnya, apa sih key activities dari mereka? Mereka pasti namanya produksi keju, mereka butuh produksi. Kalau produksi itu butuh mesin. Selain butuh mesin, butuh tenaga kerja. Mesin juga butuh di maintenance. Mesin butuh software untuk teknologi produksinya lebih mutakhir, lebih berkembang, lebih efisien, lebih hemat waktu, lebih hemat cost, lebih hemat bahan baku dan sebagainya. Ini di produksi. Distribusi. Distribusi ini produk sebisa mungkin harus menjangkau daerah-daerah tertentu dan bahkan sampai daerah second atau third layer. Nggak cuma bisa di perkotaan, sampai di kelurahan, perkampungan, kecamatan, desa juga harus terdistribusi gitu ya, agar karena keju Prancis ini segmentasi harganya tuh di bawah Kraft, jadi bisa menjangkau untuk segmentasi segmentasi lain yang memiliki potensi gitu, untuk menengahnya masih dapat. Nah, selain distribusi, distribusi itu harus mikirin karena mungkin keju ini punya expired date, jadi harus distribusinya harus cepat. Kalau di luar Jawa berapa lama, terus juga ada, pengirimannya berapa lama waktunya, untuk durability produknya berapa lama. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jalur distribusinya kemana, shipping point-nya kemana. Nah itu di bagian distribusi. Distribusi juga jadi, eee, tugas atau tantangan untuk perusahaan FMCG gitu ya, food manufacturing atau fast moving consumer goods. Nah, ini distribusi salah satu tugas mereka juga. Forecasting stok. Jadi yang salah satu yang paling penting adalah forecasting. Jadi jangan sampai kita pesan bahan baku yang banyak tapi barangnya nggak keluar. Inventory cost pasti numpuk gitu. Jadi kita perlu forecast. Kira-kira permintaan selama 1 tahun ke depan estimasi naik berapa persen. Untuk pemesanan harus dipecah ke berapa quarter nih, per quarter berapa. Terus lead time-nya berapa lama. Nah, itu harus dipikirkan oleh forecasting. Jangan sampai demand-nya lagi tinggi, barangnya habis. Atau kebalikannya, nggak ada demand tapi barangnya oversupply. Nah, itu nggak boleh terjadi. Atau harus diminimalisir. Manage inventory. Jadi harus di-manage juga nih inventory-nya. Jangan sampai barangnya cuma penuh-penuh di inventory atau di gudang, tapi nggak terdistribusi. Jangan juga kebaliknya. Kebanyakan ke distribusi di gudang kosong tapi demand-nya nggak ada. Resikonya adalah distributornya ngeluh, "Ini barang banyak nggak keluar-keluar, Bos." Nah, itu salah satu tugas dari, forecasting, manage di inventory, sama kemitraan juga. Nah, kemitraannya menarik. Jadi kalau dilihat dari website ini, salah satu kemitraannya itu bagus banget. Jadi pas saya buka website Procis itu, mereka punya kemitraan sama tepung beras Rose Brand. Ada buat juga mungkin buat olahan kue. Yang menarik adalah mereka kerjasama sama Gold juga. Jadi setiap pemberian Procis bisa dapat emas. Menarik juga. Terus yang berikutnya yang saya pernah lihat, nah ini saya suka nih. Saya suka hobinya koleksi Hot Wheels. Jadi mobil-mobilan diecast itu. Ternyata dia punya kemitraan sama Hot Wheels juga. Jadi setiap pembelian berapa pack mungkin gratis diecast gitu. Dan hasil-hasilnya terjual 3.000 keju, berapa ribu Hot Wheels. Nah, itu kelihatan di websitenya Procis. Teman-teman bisa cari di, tentang perusahaan untuk investor gitu ya. Nanti teman-teman cari. Oke, kita coba lihat, kemitraannya dulu. Nah, kemitraannya kerjasama ternyata udah sama banyak nih. Ada Clevo, kerjasama sama Barbie juga, Chop at Blow, Kacang Kulit Roasted Peanut, Fisher Price, Fitcom, Cokolato, Silo, Dylan,
Keri Salut, Bon Cabe juga ada, Holy Ice Cream, Kurkuma Plus, Rosta, kacang telur, kacang atom pilus, dan sebagainya. Oke, jadi ini kemitraannya udah kita lihat nih, activity-nya seperti apa dari produksi, distribusi, forecast, manage inventory sampai kemitraan. Resources, sumber dayanya. Nah, kalau kita lihat ini sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang pertama perusahaan untuk mengolah barang yang bagus, sumber dayanya juga harus bagus. Salah satunya adalah bahan baku berkualitas yang didapat dari supplier yang berkualitas juga. Jadi bahan baku berkualitas didapat dari supplier yang berkualitas. Yaitu ada Carry Ingredients Indonesia dan Fonterra Limited. Fonterra Brands ya itu salah satu yang produksi Kraft, Tiger Biscuit, Biskuat. Nah, itu salah satu Belvita itu dari Fonterra, Fonterra Brands, Fonterra Limited. Nah, selain itu, sumber daya yang bagus adalah perusahaan selalu melakukan inovasi produknya dia. Selain inovasi produk, pengembangan teknologi produksi dan distribusi itu juga diinovasi. Kalau kita lihat di laporan annual report-nya, perusahaan selalu berupaya untuk teknologi produksinya menjadi lebih efisien lagi dalam hal operasional. Sehingga cost atau beban operasional bisa ditekan lebih lagi sehingga pendapatannya bisa lebih optimal untuk penggunaan marginnya atau margin yang didapat lebih optimal sebagai laba. Itu ya. Nah, jadi kita ada bahas tentang key resources-nya juga. Partnernya siapa? Dari supplier, mereka punya carry ingredients yang kita ada bahas sama Fonterra Limited. Untuk distributor, mereka punya PT SNS, Sinar Niaga Sejahtera, dan PT Amaris Tirta Pratama. Nah, ini juga untuk distribusi ya, mereka karena anak perusahaannya Garuda Food, mereka bisa mencontek atau melihat jalur distribusi yang Garuda Food sudah punya. Itu dari distribution channel-nya, dia punya online online market juga, modern market juga, sampai conventional market, mereka juga punya traditional market, mereka juga distribusi sampai ke sana dan mereka punya mitra-mitra yang tadi saya jelaskan. Nah, yang menarik nih, pendapatan. Kita bahas pendapatan dulu. Ternyata PT Sinar Niaga Sejahtera itu berkontribusi cukup banyak, 53% dari pendapatan Procis ini diperoleh dari PT SNS. PT SNS ini distributor yang memiliki banyak jaringan distribusi yang menurut saya kontribusinya sangat besar untuk menjual produk Procis ini. Berikutnya adalah Amaris Tirta Pratama dengan kontribusi 37% selama tahun 2022 ini. Ini adalah pendapatan di kuartal 3 tahun 2022. Dan ya untuk pendapatan dari pihak-pihak lain yaitu sebesar 10%. 10% ya. Jadi kalau dilihat ini kontribusinya seperti ini. Oh, sorry. Untuk pihak lain itu 53%, yang kontribusi paling besar 37% itu PT SNS, Sinar Niaga Sejahtera, kontribusi 37%. Ini salah satu kontribusi yang cukup besar juga, dan PT Amaris Tirta Pratama yang kontribusinya 10%. Jadi direvisi ya, diralat, mohon maaf sebelumnya. Jadi PT SNS 37%, dalam miliar itu 301,7 miliar rupiah. Kalau Amaris Tirta Pratama itu 77,6 miliar dan pendapatan dari lainnya adalah 433,8 miliar. Cost structure. Biayanya yang paling kontribusi paling besar ada di biaya raw material yaitu 462 miliar. Ini kalau kita bisa lihat hampir sekitar 60 atau 70% biayanya ada di biaya raw material atau bahan baku yang didapat dari suppliernya ini. Ada Carry Ingredients dan Fonterra. Terus ada depreciation dan amortization ada 20,7 miliar. Biaya pegawai employee baik yang tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung itu ada 42,3 miliar, dan pengeluaran untuk biaya lainnya seperti biaya sewa, biaya utilitas, biaya perlengkapan, biaya lainnya. Oke, jadi ini kita udah bahas dari total biayanya, total pendapatannya. Oke, kita akan lihat juga untuk laporan keuangannya. Nah, ini dari varian produk dan kerjasama kemitraan yang sudah dibahas. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai laporan keuangan. Berikut financial performance atau kinerja keuangan dari PT Multiboga Raya atau kode saham Keju
Sejak IPO. Jadi kalau kita lihat IPO-nya ini di tahun 2019. Jadi kita akan lihat dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 serta proyeksi yang kita buat di tahun 2023. Oke, kalau kita lihat di sini, saham keju ya. Jadi ini, satuannya kita buat dalam, miliar rupiah. Ini datanya didapat dari laporan keuangan. Teman-teman juga boleh cek ke laporan keuangannya, kalau mau simpel ya ini sudah saya ringkas, jadi laporan keuangannya bisa kita pelajari dengan, lebih baik lagi. Oke, yang atas mungkin kita abaikan aja, ini abaikan aja, kalau yang ijo-ijo ini growth ya. Oke. Kita lihat di tahun 2022 dulu. Ekuitasnya sebenarnya ada di 700 miliar. Karena ini masih kuartal 3, berarti saya harus setahunkan. Kalau disetahunkan, ini estimasinya ekuitasnya di 933,3 miliar. Artinya dibanding dengan tahun sebelumnya bertumbuh sekitar 60% dibanding tahun 2021. Nah, kenapa di depan saya tulis 50%? Karena kan ini masih disetahunkan. Jadi ada margin of error-nya. Pun 50% pertumbuhannya itu menurut saya pertumbuhan ekuitas yang signifikan. Jadi sangat bagus pertumbuhan dari sisi ekuitasnya. Net profit-nya, kalau dilihat dari net profit ini tiap tahun ini bertumbuh. Net profit cuma turun di tahun 2021. Net profit-nya ini kalau kita lihat ada di 45% pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Kalau di rata-rata 3 tahun terakhir pertumbuhannya ini ada di 19%. Jadi ini jauh lebih tinggi nih, 45%. Pertumbuhan 19% per tahun itu pun salah satu pertumbuhan yang signifikan sih menurut saya. Oke, kalau dilihat dari ROE-nya, ROE didapat dengan cara ini net profit dibagi ekuitas itu, dapat 16,3%. 16,3% ROE di atas 15% ya, ini cukup oke, bagus banget sih dari sisi ROE ya bagus banget sih belum, tapi bagus. Nah, yang bikin bagus lainnya adalah, ini dia, IPS-nya. IPS-nya cukup bagus, earning per share cukup bagus. 102 yaitu, per tahun tuh IPS-nya mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan IPS-nya ya, kita coba lihat nih. Oke, pertumbuhannya nih cukup bagus, sekitar 45% juga dia punya pertumbuhan. Ini menandakan bahwa tiap tiap tahun penjualan yang meningkat dikonversi menjadi pendapatan yang bertumbuh. Oke, jumlah saham beredar kalau teman-teman browsing di website IDX itu 1,5 miliar. Oke, jadi secara book value harusnya saham ini berada di harga 622. Tapi kalau teman-teman lihat rata-rata perusahaan FMCG ya kayak keju, Garuda Food itu PBV-nya rata-rata di atas 2 ya, di atas 2, di atas 2,5 atau 3 gitu. Nah, jadi ini PBV-nya 2,2. Jadi kalau untuk dari sisi PBV di masa 4 tahun terakhir ini merupakan PBV yang, cukup murah gitu. PBV selama 4 tahun terakhir ini PBV-nya murah. Nih kalau kita lihat ya, rata-rata PBV itu ada di 3,3 di 4 tahun terakhir. Ini sekarang PBV 2,2. Jadi masih masuk kategori murah. Nah, saya sendiri menganjurkan kalau saya beli untuk saham keju ini, saya mau sebisa mungkin saya dapat PBV di 2 gitu. Jadi kalau PBV-nya 2 itu menurut saya sangat berpotensi untuk kita bisa beli karena harganya lagi murah. Contoh, kalau PBV 2 mungkin harganya coba ya 1.250. Ya, di harga 1.250 ini sahamnya lagi murah. Jadi kalau teman-teman mungkin, melihat saham ini murah atau enggak di harga 1.250 kalau ini terjadi harga segini teman-teman boleh ambil posisi. Mungkin menurut saya gini, teman-teman mau beli sekarang boleh, tapi jangan semua. Nanti pas PBV-nya turun di PBV 2 teman-teman boleh beli lagi dan PBV turun di 1,8 teman-teman boleh borong. Karena PBV 1,8 ini kalau dilihat dari historinya yang bagus kayak gini sih kayaknya rada sulit ya. Di 2 juga udah murah. Tapi kalaupun itu terjadi, misalkan market lagi memang lagi turun, market kan kita tahu ya market itu nggak selalu berjalan lurus dengan
kinerja perusahaan. Kadang ada euforia sampai dia kemahalan, kinerjanya biasa aja kemahalan, itu waktunya jual bagus. Tapi pas kinerja bagus, marketnya lagi turun, nah itu teman-teman bisa serok juga. Nah, menurut saya PBV 2 sudah murah, PBV 1,8 murah banget, PBV 2,2 masih cukup murah. Ini untuk earning per share-nya. Nah, kalau kita bahas dibanding tahun sebelumnya itu 2021 dan 2020 ini tumbuhnya cukup banyak nih, 33% secara ekuitas dan secara profit berkurang 11%. 11% untuk net profitnya. Tapi ROE-nya juga berkurang, stock value-nya juga meningkat dan ini stock price-nya juga berkurang. Jadi harganya turun ya. Kita lihat ya, profitnya turun ya harganya turun, ini wajar. Tapi kalau teman-teman serok di harga 1.100 pas lagi turun kemarin, ya sekarang sih profitnya udah lumayan ya, mungkin 20% udah hampir ada tuh teman-teman. Ini PBV-nya ada 3. Kalau itu kan kita lihat dari barang yang murah. Tadi saya katakan PBV 2,2 sampai 1,8 itu masih murah. PBV 2 pun itu masih murah. Kalau PBV-nya di 2, ini potensi naiknya kita ambil rata-rata deh. Rata-rata ini kan PBV-nya kalau dilihat ada di angka 3,3. Berarti kalau PBV-nya naik 3,3, teman-teman potensi harganya bisa sampai 1.500 oh lebih. Tuh, 1.700 aja lebih. 2.000. Jadi bisa sampai harganya 2.000-an gitu ya. Jadi potensinya cukup gede. Jadi kalau teman-teman yang mau hold buat jangka panjang sambil pelan-pelan kalau dia kurang cicil-cicil boleh ini bisa sampai 2.000 kalau PBV average 5 tahun terakhirnya tercapai bisa sampai segitu sambil teman-teman pantau di kinerja keuangannya. Ya kalau lihat kinerja keuangannya tadi ya saya sendiri sih cukup confident. Karena utangnya berkurang, omsetnya juga bertambah, net profitnya juga bertambah bagus. Ini cukup bagus. Nah, faktor resikonya yang teman-teman harus tahu adalah satu, ketika kalau ada PSBB seperti kemarin, jalur distribusi dibatasi, mungkin itu ada pengaruh juga. Yang kedua, kalau bahan bakunya dia impor dari Fonterra dan PT KRI juga impor, otomatis harga bahan baku ini fluktuatif. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Ketika harga bahan bakunya makin naik dan profitnya jadi tergerus, berarti marginnya juga akan berkurang. Gitu. Per. Secara per ini per yang paling rendah nih. 13. Rata-rata pernya ada di angka 15. Jadi kemungkinan berdasarkan per teman-teman juga bisa naik. Mungkin bisa bisa lihat naik dengan per 15 ya sampai ke 15 dari 13,37. Kalau teman-teman dapat katakanlah harganya di 1.250, 2 pernya ini 12. Per di bawah 13 menurut saya itu udah cukup murah, teman-teman boleh akumulasi dikit-dikit. Intinya kalau di semua saham teman-teman harus lakukan diversifikasi meskipun kinerjanya bagus. Oke. Ini kita udah lihat pertumbuhannya di 5 tahun terakhir, yang hijau ini growth-nya dari 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kita bisa lihat dari equity-nya bertumbuh udah lumayan. Kalau dilihat dari tahun 2019 sudah 100%. Net profit-nya juga bertumbuh. Ini sekitar 60%-an. ROE-nya juga stabil. Terus sharing number-nya juga stabil, stock price-nya juga bertumbuh dari 290 ke 600, ini udah naik sekitar 200%. Ya 150%, sorry. Ini stock price-nya juga udah naik banget nih. Stock price-nya dari 950 ke 1.360. Oke, kalau kita lihat ini ya, ini yang menarik nih. Saya suka lihat yang ini. Oke, performance-nya secara ekuitas kita lihat tiap tahun ekuitasnya bertumbuh dari sejak di IPO. Ini di 2020 bertumbuh 1%, sisanya bertumbuh cukup drastis ke 2022. Artinya modal kerjanya bertambah nih. Net profit. Net profit cuma turun sedikit di tahun 2021 dan di tahun 2022 net profitnya juga bertumbuh. Earning per share-nya kita lihat. Earning per share-nya juga untuk 2019, 2020 bertumbuh. 2021 turun dikit, 2022 turun naik cukup banyak sampai di angka 100. 152 miliar di sini nih, 100-an miliar. Nah, liabilities-nya bebannya juga kalau kita lihat bebannya juga berkurang. Nah, biasanya perusahaan semakin tinggi profit, bebannya juga ikut nambah. Tapi yang ini bagusnya adalah
liabilities atau kewajibannya itu berkurang. Dari ya kita bisa lihat nih, dari tahun 2019, 2020 naik, 2021 turun, dan 2022 turun lagi. Ekuitas bertambah, EPS bertambah, net profit bertambah, liabilitasnya bisa berkurang. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalau kita lihat nih ya, bahkan yang bagus adalah ini net profitnya dia itu bisa tutupin ini liabilities atau kewajibannya dia di tahun itu gitu ya. Menurut saya itu salah satu indikator keuangan yang bagus dari saham keju. Oke, teman-teman, jadi kita udah bahas tentang, financial performance dari keju. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari, penjelasan hari ini. Ya, teman-teman, segitu aja. Jadi kita udah bahas dari company overview, business model, dan financial performance. Oke, jadi teman-teman yang mau mungkin dibahas untuk emiten saham lainnya dari company overview, business model, dan laporan keuangan, teman-teman boleh chat di kolom komen. Semoga teman-teman bisa bijaksana dalam memutuskan berinvestasi. Dan jangan lupa disclaimer on, setiap penjelasan yang diberikan oleh Stock Horseman bukan merupakan ajakan jual beli saham, hanya sebagai edukasi biar teman-teman bisa memilih dengan bijak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Semoga menjadi insight yang bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you.